Hello badminton lovers yang sehat, semangat, dan sportif. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga banyak rezeki. Ketemu lagi ya dengan saya Imam Riyadi di sini di channel saya Gria Bulu Tangkis. Thank you ya kalian sudah mau mengklik video ini. Buat teman-teman tonton videonya sampai habis ya, supaya kalian bisa mendapatkan informasi lengkap dari apa yang nanti yang akan saya sampaikan. Baik, untuk edisi kali ini kita ada di segmen Selasa 5. Buat kalian yang baru gabung atau baru tahu channel Gria Bulu Tangkis, jadi channel Gria Bulu Tangkis ini saya akan membahas all everything about badminton ya teman-teman. Jadi segala sesuatu informasi tentang bulu tangkis akan saya sampaikan kepada kalian. Nah, di channel Gria Bulu Tangkis ini dahulu itu ada 3 segmen, sekarang saya tambah lagi yaitu di segmen keempat, yaitu segmen Selasa 5. Apa sih segmen Selasa 5? Jadi segmen Selasa 5 ini saya akan memberikan informasi kepada kalian tentang informasi-informasi bulu tangkis yang tentunya satu tema teman-teman. Kalau kemarin di edisi Selasa 5 2 minggu yang kemarin saya memberikan informasi kepada kalian tentang 5 pemain bulu tangkis paling cantik yang ada di dunia. Dan untuk edisi kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian tentang 5 turnamen bulu tangkis paling bergengsi yang ada di dunia bulu tangkis. Kalian pengen tahu kan turnamen-turnamen apa aja yang paling bergengsi di dunia bulu tangkis? Baik, untuk edisi kali ini saya akan memberikan informasinya kepada kalian ya. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi versi Gria Bulu Tangkis. Tonton sampai habis ya teman-teman. Baik, kita mulai pembahasannya teman-teman. Kita mulai di posisi yang kelima, turnamen bergengsi di dunia bulu tangkis versi Gria Bulu Tangkis. Nomor 5 adalah Indonesia Open. Indonesia Open ini digagas oleh PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dan pertama kali digelar pada tahun 1982. Indonesia Open akhirnya masuk di kalender dari BWF Super Series 1000 pada tahun 2007 teman-teman. Dan pada tahun 2017 Indonesia Open akhirnya berubah nama menjadi Indonesia Super Series. Indonesia Open atau Indonesia Super Series adalah salah satu turnamen yang bergengsi di dunia bulu tangkis. Ketika Indonesia Open atau Indonesia Super Series ini diadakan, pasti semua atlet bulu tangkis terbaik di dunia ikut berpartisipasi teman-teman. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah nilai atau poin yang didapat oleh juara dari Indonesia Open itu begitu besar sehingga bisa mendongkrak posisinya di ranking BWF. Kemudian hadiah yang diberikan juga lumayan besar teman-teman, bahkan besar sekali ya. Karena terakhir di Indonesia Open tahun 2019 kemarin, Indonesia Open ini berhadiah total 1.250.000 US dollar teman-teman. Kalau dikurskan di rupiah itu sekitar 17,5 miliar. Coba kita bandingkan dengan All England yang hanya menghadiahkan 1 juta US dollar pada tahun yang sama di tahun 2019. Hal yang ketiga yang membuat para pemain bulu tangkis ikut atau mau berpartisipasi di Indonesia Open adalah karena memang fanatisme atau penggemar bulu tangkis di Indonesia itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Coba deh kalau kalian misalnya melihat turnamen bulu tangkis dalam 1 tahun, pasti yang paling rame itu adalah Indonesia Open atau Indonesia Super Series ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya yang bermain itu adalah pemain tuan rumah dari Indonesia. Sudah dapat dipastikan bahwa aura yang ada di Gelora Bung Karno ketika diadakan Indonesia Open itu benar-benar luar biasa. Dan itu yang membuat salah satu hal dari pemain-pemain bulu tangkis ini kangen untuk kembali bisa bertanding di Indonesia Open atau Indonesia Super Series ini teman-teman. Kalau kalian berpikiran bahwa Indonesia Open itu selalu diadakan di Istora Senayan Jakarta, kalian salah teman-teman. Karena sebenarnya Indonesia Open itu pernah diadakan di beberapa kota di Indonesia. Di antaranya adalah di Samarinda pada tahun 1990, pada tahun 1991 diadakan di Bandung, di Semarang pada tahun 1992, di Yogyakarta pada tahun 1994, kemudian Solo juga pernah menjadi tuan rumah Indonesia Open pada tahun 1997, Denpasar Bali juga pernah jadi tuan rumah pada tahun 1999, Surabaya juga pernah menjadi
tuan rumah untuk Indonesia Open pada tahun 2002. Nah, ketika diadakan di Surabaya ini saya sempat melihat teman-teman. Waktu itu Indonesia Open diadakan di DBL Arena di Jalan Ahmad Yani, dan ketika itu Indonesia meraih gelar dari tunggal putra yaitu Taufik Hidayat. Pada tahun 2003 Indonesia Open diadakan di Batam teman-teman. Dan di tahun yang tidak saya sebutkan tadi, Indonesia Open diadakan di Jakarta, tepatnya di Istora Senayan, Jakarta. Sedangkan peraih gelar terbanyak Indonesia Open masih dipegang oleh pemain-pemain dari Indonesia ya, yaitu di sektor tunggal putra ada Mas Ardi Bewiranata dan juga Taufik Hidayat. Mereka berdua berhasil meraih gelar Indonesia Open sebanyak 6 kali teman-teman. Sebenarnya Taufik Hidayat itu berkesempatan untuk mendapatkan gelarnya yang ke-7 ketika itu di final Indonesia Open pada tahun 2010. Sayang sekali di partai final Taufik Hidayat kalah dari pemain tunggal putra kebanggaan dari Malaysia yaitu Datuk Lee Chong Wei. Sayang sekali ya teman-teman, padahal kurang satu lagi Taufik Hidayat menjadi pemain bulu tangkis yang paling banyak mengoleksi gelar di Indonesia Open. Sekarang kita ada di posisi keempat turnamen paling bergengsi di dunia. Di posisi keempat ini ditempati oleh All England teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, All England itu adalah salah satu kejuaraan bulu tangkis yang bergengsi di dunia teman-teman. Karena memang All England ini adalah salah satu turnamen yang paling tua yang ada di dunia. Turnamen All England sendiri pertama kali diadakan pada tahun 1899 dan kala itu bukan All England namanya teman-teman ya, tapi The Open English Championship, dan ini diadakan setiap tahun di Inggris teman-teman. Kejuaraan All England adalah salah satu kejuaraan yang prestisius dan bergengsi ya teman-teman. Kejuaraan All England ini termasuk kejuaraan Super Series 1000. Dan kalau kita ngomongin kejuaraan Super Series 1000 berarti pemenang-pemenang dari All England ini akan mendapatkan nilai atau poin yang banyak sehingga bisa mendongkrak rankingnya di ranking BWF-nya ya teman-teman. Selain itu di All England ini juga memberikan hadiah yang lumayan besar. Seperti yang saya bilang di awal, pada tahun 2019 hadiah total dari All England itu adalah 1 juta US dollar. Kalau dikurskan di rupiah sekitar 14 miliar teman-teman. Itu adalah salah satu hal yang membuat pemain terbaik yang ada di dunia di bulu tangkis ini pasti ikutan ya kalau misalnya All England ini diadakan. Sedangkan pemain Indonesia yang pertama kali meraih gelar juara di All England itu adalah Tan Johok pada tahun 1959 di sektor tunggal putra. Dan kalau kita misalnya ngomongin All England itu nggak afdol kalau kita nggak menyebut nama Bapak Rudi Hartono ya teman-teman. Sang maestro legenda bulu tangkis Indonesia itu memang identik dengan All England. Kenapa demikian? Kalau kalian adalah pecinta bulu tangkis sejati pasti kalian tahu deh kenapa saya bicara seperti itu. Bener banget ya, karena memang Bapak Rudi Hartono ini adalah pemain bulu tangkis Indonesia yang paling sukses di All England, karena beliau sudah bisa meraih 8 gelar di sektor tunggal putra, menjuarai All England. Beliau menjuarai All England di tahun 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, dan 1976. Dan prestasi dari Bapak Rudi Hartono ini sampai sekarang tidak bisa diikuti oleh pemain-pemain top dari seluruh dunia teman-teman, karena memang persaingan di dunia bulu tangkis sekarang ini semakin ketat. Indonesia sendiri selama sepanjang keikutsertaannya di All England bisa memberikan prestasinya yang terbaik ya teman-teman. Total gelar juara yang dimiliki atau diraih Indonesia itu adalah 48 kali. Dan perinciannya adalah dari tunggal putra Indonesia bisa merebut 15 gelar juara. Dari tunggal putri Indonesia bisa mendapatkan 4 gelar juara.
Di sektor ganda putra ini yang paling banyak ya, Indonesia bisa meraih sampai 21 gelar juara teman-teman. Kemudian di ganda putri Indonesia cuma bisa mendapatkan 2 gelar juara, dan di ganda campuran Indonesia bisa mendapatkan 6 gelar juara. Mudah-mudahan di masa yang akan datang Indonesia bisa mendapatkan gelar yang lebih banyak lagi di All England ya teman-teman. Kita doakan sama-sama supaya prestasi Indonesia semakin lama di All England juga semakin baik. Indonesia sendiri pun terakhir mengikuti All England pada tahun 2019 ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia berhasil meraih 2 gelar sekaligus, yaitu dari sektor ganda campuran lewat Praven Jordan dan juga Melati Deva Oktavianti. Kemudian dari sektor ganda putra ada Bang Muhammad Aksan dan juga Bang Hendra Setiawan. Indonesia pada tahun 2020 tidak bisa mengikuti All England, sayang sekali ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, kemarin pada tahun 2020 Indonesia mengalami sedikit masalah ya. Waktu itu Indonesia ketika berangkat ke Inggris, di pesawatnya itu mereka bersamaan dengan atlet-atlet dari Turki yang salah satunya teridentifikasi terkena COVID-19. Dan peraturan di Eropa adalah ketika ada orang yang berada satu pesawat yang secara langsung teridentifikasi COVID-19, maka orang-orang tersebut harus diasingkan atau diisolasi secara mandiri ya teman-teman. Alhasil seluruh pemain-pemain yang ada di pesawat itu termasuk pemain dari Indonesia tidak bisa berlaga di All England. Tapi anehnya adalah pemain-pemain dari Turki bisa main ya teman-teman di All England. Dan ini yang membuat kita kemarin sedikit kecewa dan juga marah, karena memang tim Indonesia tidak bisa berlaga di All England tahun 2020 kemarin. Sekarang kita ada di posisi ketiga turnamen paling bergengsi di dunia bulu tangkis, dan turnamen itu adalah Piala Sudirman. Baru-baru ini Piala Sudirman telah digelar ya di kota Vantaa, Finlandia, dan kita semua tahu, kita sama-sama tahu bahwa juaranya adalah Cina. Piala Sudirman ini diadakan setiap 2 tahun sekali teman-teman, dan kebetulan seharusnya Piala Sudirman diadakan pada tahun 2020, tapi karena memang ada COVID-19 akhirnya Piala Sudirman diadakan pada tahun 2021. Piala Sudirman ini seperti yang kalian tahu diambil dari salah satu tokoh bulu tangkis, yaitu Bapak Dik Sudirman ya teman-teman. Dan di Piala Sudirman itu pertama kali diadakan pada tahun 1989 di Senayan, Jakarta. Dan kala itu Indonesia berhasil menjadi kampionnya atau juaranya ketika di partai final Indonesia berhasil mengalahkan Korea dengan skor 3-2. Seperti yang saya bilang tadi, di All England ataupun Indonesia Open itu hadiahnya sangat besar ya teman-teman. Beda dengan Piala Sudirman, di mana di pertandingan atau turnamen Piala Sudirman ini sama sekali tidak memperebutkan hadiah uang ataupun medali ya teman-teman. Jadi benar-benar di Piala Sudirman ini tidak ada hadiahnya, kecuali memang mendapatkan piala yang memang diperebutkan setiap 2 tahun sekali ya teman-teman. Dan yang diraih ini adalah Piala Sudirman. Jadi tidak ada hadiahnya, pemenangnya hanya membawa gengsi ya, atau ya siapapun yang meraih Piala Sudirman itu adalah salah satu negara terbesar di dunia bulu tangkis. Dan dari penyelenggaraannya pada tahun 1989 sampai sekarang, Cina masih mendominasi dengan meraih 12 kali gelar juara. Kemudian diikuti Korea yang berhasil meraih 4 kali juara, dan Indonesia yang hanya meraih 1 kali juara, dan itu pun didapat di edisi pertama Piala Sudirman pada tahun 1989 di Jakarta, Indonesia. Sebenarnya di edisi Piala Sudirman tahun 2021 ini kita itu sangat berharap ya supaya Piala Sudirman bisa balik kampung lagi ke Indonesia, karena memang tim Indonesia itu menurunkan full timnya ya, atau kekuatan penuhnya. Padahal di tim-tim lain seperti Cina, Korea, Jepang, dan juga Taiwan itu ada beberapa pemain utamanya yang tidak diturunkan. Jadi sebenarnya ekspektasi kita itu terlalu tinggi ya. Benar-benar kita tuh benar-benar mengharapkan Piala Sudirman bisa kembali lagi ke Indonesia. Tapi ya lain diprediksi, lain di lapangan teman-teman. Ini adalah pertandingan dan siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa meraih juara. Dan sayang sekali Indonesia harus terhenti di babak perempat final. Pada saat itu dikalahkan oleh Malaysia dengan skor 3-2. Sungguh sangat disayangkan ya teman-teman.
Tapi ya sudahlah, kita doakan aja supaya nanti kedepannya tim Indonesia ini bisa semakin solid dan bisa semakin kompak gitu ya di dalam ataupun di luar lapangan, sehingga tim Indonesia bisa memberikan penampilan yang maksimal, dan berharap nanti suatu saat Indonesia bisa mendapatkan atau membawa pulang kembali Piala Sudirman yang memang sudah lama sekali tidak kembali ke Indonesia ya teman-teman. Kita doakan sama-sama. Baik, sekarang kita ada di posisi kedua kejuaraan paling bergengsi di dunia bulu tangkis, dan peringkat kedua diduduki oleh kejuaraan dunia BWF. Kalau di sepak bola itu ada Piala Dunia ya teman-teman, sama di bulu tangkis juga ada, yaitu kejuaraan dunia. Dan di kejuaraan dunia ini pertama kali diadakan pada tahun 1977, dan pada saat itu diadakan setiap 2 tahun sekali teman-teman. Dan pada tahun 2003 akhirnya diselenggarakan tiap tahun. Jadi awalnya 2 tahun sekali, dan akhirnya pada tahun 2003 diadakan secara setiap tahun, kecuali pada tahun di mana diadakan atau diselenggarakan Olimpiade. Jadi ketika ada Olimpiade maka kejuaraan dunia tidak diadakan, dan dianggap pemain atau peraih medali emas di Olimpiade itu adalah peraih medali emas di kejuaraan dunia. Jadi dibuat yang seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di posisi pertama kejuaraan paling bergengsi di dunia bulu tangkis, dan yang menjadi jawarannya adalah tentu saja Olimpiade teman-teman. Kalian semua juga pasti tahu bahwa Olimpiade itu adalah puncak prestasi dari seorang atlet. Karena untuk bisa mengikuti Olimpiade itu juga susah sekali ya teman-teman, karena harus mengikuti perlombaan atau pertandingan yang reguler yang diadakan setiap tahun, dan nilainya harus dikumpulkan selama 4 tahun sekali ya teman-teman. Dan di pagelaran Olimpiade kemarin Indonesia berhasil meraih medali emas dari pasangan ganda putri kita, yaitu Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu. Selain itu Indonesia juga mendapatkan tambahan 1 medali perunggu dari tunggal putra kita, yaitu Anthony Sinisuka Ginting. Indonesia pun di pagelaran Olimpiade juga menorehkan prestasi yang lumayan bagus ya teman-teman. Indonesia selalu mendapatkan medali emas di setiap edisi Olimpiade, kecuali pada tahun 2012 London ya teman-teman, karena pada saat itu semua medali emas diborong oleh negeri tirai bambu Cina. Sedangkan untuk pertandingan bulu tangkis sendiri di ajang Olimpiade dimulai pada tahun 1992. Dan kalau kalian masih ingat, Indonesia di tahun pertama keikutsertaannya di Olimpiade di cabang bulu tangkis berhasil meraih 2 medali emas dari pasangan Olimpiade, pasangan atau pengantin emas di Olimpiade, sebutannya seperti itu, yaitu Mbak Susi Susanti dan juga Alan Budi Kusuma. Mbak Susi Susanti di final Olimpiade mengalahkan pemain dari Korea yaitu Bang Soyun, sedangkan Mas Alan Budi Kusuma di partai final mengalahkan rekan senegaranya sendiri yaitu Mas Adi B. Wiranata. Kemudian 2 atau 4 tahun kemudian di tahun 96 Indonesia juga meraih medali emas di Olimpiade Atlanta lewat Mas Riki Subagja dan juga Reksi Manaiki. Kemudian di tahun 2000 Indonesia lagi-lagi meraih medali emas dari pasangan Mas Chandra Wijaya dan juga Tony Gunawan. Kemudian tahun 2004 Indonesia kembali meraih medali emas lewat Taufik Hidayat. Kemudian tahun 2008 Indonesia meraih emas lagi, yaitu lewat pasangan ganda putra kita Mas Hendra Setiawan dan juga almarhum Mas Rizkido. Kemudian tahun 2012 Indonesia libur tidak mendapatkan medali emas karena semua medali emas diborong oleh Cina ya teman-teman. Kemudian tahun 2016 kemarin di Rio de Janeiro Indonesia berhasil meraih medali emas dari sektor ganda campuran, yaitu dari pasangan Tantowi Ahmad dan juga Liliana Natsir. Dan di tahun 2021 kemarin, seperti yang saya bilang tadi, Indonesia berhasil meraih medali emas dari sektor ganda putri, yaitu lewat Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan nanti di Olimpiade tahun 2024 yang ada di Prancis, Indonesia bisa meneruskan tradisi perolehan medali emas ya teman-teman, supaya Indonesia ini bisa dipandang sebagai salah satu negara besar di dunia bulu tangkis. Kita doakan lagi ya teman-teman, kita doakan sama-sama supaya Indonesia bisa menjaga tradisi emas dari cabang bulu tangkis di Olimpiade.
Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu ya teman-teman. Tadi saya sudah menyebutkan 5 turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia versi Gria Bulu Tangkis. Kalau kalian misalnya ada tambahan nih, saran, kritik atau advice, atau misalnya kalian bisa memberikan masukan bahwa ada turnamen-turnamen lain yang tidak saya masukkan di daftar Selasa 5, kalian bisa kirimkan di komentar box yang ada di bawah ya teman-teman. Saran, kritik, advice, masukan apa aja yang ada hubungannya dengan bulu tangkis saya tunggu ya teman-teman. Saya berharap kalian juga aktif, tidak hanya melihat video aja, kalian juga bisa mengirimkan semuanya saran, kritik, advice di komentar box yang ada di bawah. Tujuannya adalah supaya channel ini semakin lama bisa semakin berkembang, dan kalian juga bisa ngirimin nih saran, misalnya contohnya nanti bikin segmen apa ataupun membahas tentang apa. Kalian jangan sungkan-sungkan kirimkan saran atau komentar kalian di komentar box yang ada di bawah. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.